Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Randy Render. Kali ini aku mau lanjutin tutorial 2 tahun lalu yang ini. Kalian bisa cek di YouTube-nya ya. Kenapa baru dilanjut sekarang? Karena waktu itu aku ngerasa belum siap buat bikin video tutorial di YouTube, terus belum mampu dan gak semangat gitu kan. Ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting aku sekarang udah lanjut ya, udah mau lanjut bikin konten buat kedepannya. Kali ini aku akan jelasin gimana caranya render objek atau furnitur menggunakan aplikasi Blender. Bagi yang belum tahu, Blender adalah aplikasi 3D open source atau gratis yang dirilis pada tahun 1998. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di Wikipedia atau situs yang menjelaskan tentang aplikasi Blender ya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di sini aku udah buka Blendernya dengan versi 3.0.0. Oke, kita mulai dengan menghapus kameranya dulu. Terus kotak yang di tengah, terus lampu. Nah, kalau udah kosong gini, aku mau nyalain add-on shortcut VR yang fungsinya untuk menampilkan shortcut apa yang aku tekan pada mouse atau pada keyboard. Itu bakal tampil di sebelah kiri sini. Kalian bisa lihat kan di sebelah sini. Nah, kalau udah gitu, aku setting di bagian render engine dari Eve ke Cycles biar realistis, dan juga device setting ke GPU compute, kemudian viewport kita setting sampelnya jadi 500, render demonya juga sama 500. Untuk fitur denoise tetap aktif ya, karena fungsi denoise itu adalah untuk mengurangi noise yang tampil di hasil renderan kalian. Oke, habis itu langsung saja kita import filenya dengan cara klik menu edit, kemudian cari import SketchUp scene, kemudian cari filenya. Nah, setelah objek yang sudah diimport muncul, step selanjutnya adalah kita buat plan sebagai dasar atau dataran atau lantai. Lalu kita atur skala atau ukurannya dengan menekan S pada keyboard dan mengatur besar kecilnya. Kalian tinggal gerakkan saja mouse kalian seperti ini. Dan jangan lupa, kalau kalian mau atur besar kecil plane-nya ke arah tertentu, misalnya ke sumbu Z atau ke sumbu Y, kalian tekan S dulu, kemudian tekan Z atau Y pada keyboard untuk mengunci area scale-nya di sumbu tersebut. Setelah itu, kita masuk ke edit boundary dulu dengan cara klik tab pada keyboard, kemudian klik area sini, namanya tuh edge select, kemudian klik daerah sini. Lalu tarik dengan cara klik E pada keyboard atau extrude, lalu tekan sumbu Z untuk mengunci agar dia naik atau turun. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup. Oke, lanjut. Kita kan mau buat setup yang kayak gini kan, backdrop putih di belakang ini. Kalian bisa lihat. Ini kan halus ya. Sementara yang punya kita masih terlihat tegas bagian tengah sini, tidak beradius di bagian sini. Supaya bagian sini halus dan beradius seperti gambar yang aku lihatin tadi, caranya kita terapkan fitur bevel di menu Add Modifier sini, lalu kita cari yang namanya bevel, kemudian klik. Nah, nanti bakal tampil seperti ini ya, kalau kita sudah klik si fitur yang bevel tadi. Cuman, ini tidak langsung jadi halus. Agar di bagian bevel tersebut menjadi halus, kita setting di bagian sini, amount dan segmen, sampai bentuknya menjadi halus, seperti ini. Setelah kita selesai membuat backdrop putih tadi sebagai background dan dasar, selanjutnya kita akan buat kamera terlebih dahulu. Kemudian, kita atur posisi kameranya seperti ini, dengan cara menekan G pada keyboard, lalu geser. Usahakan kita posisikan kameranya ke arah furnitur dan sejajar seperti ini. Kalau sudah begini, kita masuk ke dalam kameranya dengan cara menekan angka 0 pada keyboard. Kalau sudah masuk ke dalam kamera, nanti ada area kotak warna orange seperti ini. Kemudian, agar kita bisa mengatur dan menggeser kamera di posisi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengunci kamera terlebih dahulu. Caranya, masuk ke menu View, kemudian klik Lock Camera to View. Kalau sudah di lock,
kita bisa mengatur dan menggeser kamera seperti ini. Usahakan letak furnitur berada di tengah-tengah frame area kamera. Kalau posisinya sudah pas, kita bisa unchecklist di menu lock camera to view tadi. Sebelum lanjut, kita save file terlebih dahulu. Setelah kita save file, kita ubah tampilan workspace ke tampilan animation. Caranya yaitu adalah klik tab yang ada di atas. Kenapa kita ubah? Karena pada workspace animation terdapat 3 area kerja seperti ini. Dan kita bisa ubah setiap areanya jadi tampilan yang kita butuhkan. Di kotak yang pertama, aku pilih tampilan 3D viewport yang aku gunain buat nampilin real-time render dari si objek atau furnitur. Di kotak bagian sini, aku pilih tampilan UV editor, fungsinya untuk mapping material atau tekstur yang di-apply ke objek yang sudah dibuat. Kemudian, di kotak yang ketiga, aku pilih tampilan 3D viewport sekaligus menjadi kotak utama. Sebelum ke step berikutnya, kita ke menu viewport shading bagian sini dan pilih mode rendered di icon sebelah sini. Kenapa pilih mode rendered? Karena kata aku tadi, di kotak yang pertama ini, gunanya buat nampilin real-time render dari si objek atau furnitur. Udah gitu, kita pindah ke kotak utama atau kotak ketiga ini, kita buat 2 sumber cahaya dari atas dan dari depan. Sebenarnya, kalian bisa juga buat 3 sumber cahaya atau lebih. Itu terserah kalian. Kalian bisa bereksperimen. Cuma di sini aku buat 2 sumber cahaya aja, karena aku pakai cara cepat render dengan background putih, tapi tidak flat ya guys ya. Dan kalian juga bisa ikuti lighting setup para fotografer mobil, furnitur, atau yang menggunakan setup lighting yang lebih dari satu. Nah, di bagian color management, aku biasa pakai settingan begini. Looknya pakai medium low contrast. Catatan untuk bagian ini terserah kalian mau pakai settingan color management seperti apa, karena setiap orang beda kebutuhan dan stylenya masing-masing. Kemudian kita kasih warna dulu ya untuk kali ini. Lain waktu kita bakal pakai material seperti kayu atau material lain. Maaf ya guys, di bagian ini videonya aku bikin timelapse. Soalnya di bagian ini yang aku lakuin adalah mengatur nilai intensitas cahaya dan juga posisi objeknya saja. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Nah, kalau semua udah selesai, langsung kita render image dan boom! Jadi. That's it. Render objek dengan background putih, cepat, dan simple. Oke, jadi gitu guys. Untuk video kali ini, kalau ada pertanyaan atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.